Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kembali kami datang kepada Tuhan melalui ibadah kami. Sekalipun kami masih ada di dalam ibadah di rumah kami masing-masing, Engkau Allah yang tetap memelihara kami, memberkati setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman Allah, dan firman menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami dan memberkati setiap kami. Mujizat Allah terjadi bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita boleh kembali berjumpa di dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, pagi hari yang indah ini mari kita renungkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, mau merenungkan terlebih yang mau melakukan firman Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Bapak saudara kasih Tuhan, saya mau berikan tema firman Tuhan pagi ini yaitu ayo bangkit. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini sudah tiba saatnya untuk kita bangkit. Jangan biarkan kita terus ada di dalam kondisi yang terpuruk, di dalam kondisi yang demikian. Saudara kasih Tuhan, sekalipun kita harus melewati hal-hal yang berat, hal-hal yang penuh dengan tantangan ini, mari kita bangkit. Sebab Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Baik saudara kasih Tuhan, jangan biarkan dunia menghina bukan kita, membuat kita lemah, tidak berdaya. Ingat saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita bangkit. Pagi hari yang indah ini kita belajar firman Tuhan. Tuhan mau setiap kita hidup tidak lagi dikuasai oleh takut dan khawatir, kebimbangan, karena menghadapi situasi dan kondisi yang tengah terjadi hari-hari ini memang membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita bimbang. Tetapi sekali lagi, saudara kasih Tuhan, saya bicara dari atas mimbar ini, jangan engkau takut, jangan engkau khawatir tentang apapun juga, sebab Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara kasih Tuhan, ketika kita takut, ketika kita khawatir, maka yang terjadi di dalam kehidupan kita bukan kuat, tetapi sebaliknya kita akan lemah. Kita akan menjadi egois ketika kita takut, khawatir. Tidak ada lagi kasih di dalam hidup kita. Dan saudara kasih Tuhan, ketika kita takut, hidup kita tidak lagi tertib. Hidup kita tidak akan sesuai dengan firman Tuhan. Maka dari itu saudara kasih Tuhan, firman Tuhan ingatkan kepada kita, jangan takut, jangan khawatir. Sebab Tuhan telah memberikan roh yang membangkitkan, roh kebangkitan, yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayo bangkit. Jangan terus kita dikuasai oleh takut dan khawatir. Memang takut dan khawatir seringkali datang di dalam kehidupan kita. Dan saudara kasih Tuhan, jangan biarkan takut dan khawatir itu menguasai hidupmu. Ketika takut dan khawatir menguasai hidupmu, maka kau akan lemah. Engkau tidak lagi memiliki kasih. Hidupmu egois. Dan saudara kasih Tuhan, hidup kita tidak akan lagi tertib. Pasti melanggar firman Tuhan. Dan hal-hal demikian dikatakan kita kalah. Kita tidak akan menjadi umat Allah. Tetapi ketika kita bangkit, roh kebangkitan itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita umatnya, supaya kita tetap kuat,
kita ada di dalam kasih dan juga tertib. Sudah kasih Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang begitu berat ini, situasi dan kondisi yang begitu hebat hari ini, menekan diri kita, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak lagi dikuasai oleh takut dan khawatir? Kita belajar firman Tuhan, kita renungkan 3 hal penting supaya hidup kita terus ada di dalam kemurahan Tuhan, ada di dalam kuasa Tuhan, dan kita boleh bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yang kita mau renungkan, saudara, sikap atau cara kita untuk mengatasi takut dan khawatir, supaya hidup kita tidak lagi dikuasai oleh takut dan khawatir dan kita mencari kalah. Biarlah hidup kita menerima roh kebangkitan dari Tuhan, dan kita mau bangkit, kita mau menjadi kuat, penuh dengan kasih dan hidup dalam ketertiban. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mengajar kepada kita mencari Tuhan. Kalau kita mau bangkit dan hidup kita tidak dikuasai oleh ketakutan, takut dan khawatir yang hari-hari ini terjadi, firman Tuhan ajarkan kepada kita yaitu mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga, 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga, di sana dikatakan Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika Yosafat takut, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika kita mulai merasa takut, ketika kita mulai merasa takut, khawatir menghadapi situasi dan kondisi yang hari-hari ini terjadi, ambillah keputusan untuk mencari Tuhan. Jangan engkau mencari hal-hal yang lain, pertolongan-pertolongan yang lain, sebab semuanya itu menjadi sia-sia. Karena pertolongan itu datangnya hanya dari Tuhan. Maka dari itu cari Tuhan sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh. Terlebih di hari-hari ini, saudara kasih Tuhan, ketika kita mau mencari Tuhan, maka kita akan menjadi umat-umat yang bangkit, umat-umat yang memiliki kekuatan dari Tuhan, umat-umat yang hidup di dalam kasih dan hidup di dalam firman Allah. Saudara kasih Tuhan, yang kedua, firman Tuhan mengajar kepada kita agar kita hidup tidak dikuasai oleh takut dan khawatir, dan kita menjadi umat-umat Tuhan yang bangkit. Yang kedua, firman Tuhan mengajar kepada kita yaitu percaya kepada Tuhan. Kalau tadi Yosafat sudah memberikan teladan, ketika engkau takut, ketika engkau khawatir, cari Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan, yang berikutnya, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, jangan goyah, saudara. Jangan pernah kita bimbang ragu menghadapi situasi dan kondisi ini. Tetap percaya kepada Tuhan. Jangan bergeser imanmu. Jangan bergeser sedikit pun. Percayalah kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang 112, Mazmur pasal 112, ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, ketika kita melihat hari-hari ini terjadi, memang kabar-kabar di mana-mana, saudara kasih Tuhan, sangat menggemparkan, sangat menakutkan. Bahkan bukan hanya kabar, semuanya itu saat ini terjadi di sekeliling kita, ada di dekat kita. Ketakutan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan tadi katakan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap penuh percaya kepada Tuhan, tidak berkurang di dalam kita percaya kepada Tuhan, tidak
mujizat pasti terjadi, berkat Allah pasti terjadi, pertolongan Tuhan pasti terjadi di dalam kehidupan saudara. Maka dari itu tetaplah percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap percaya kepada Tuhan. Aku akan memiliki kekuatan dari Tuhan, hidup penuh kasih dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang terakhir, saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita agar kita dapat mengatasi rasa takut dan khawatir yang hari-hari ini terjadi, supaya kita menjadi umat Tuhan yang bangkit. Yang terakhir, firman Tuhan ajar kepada kita, yaitu hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih. Kenapa kita harus hidup di dalam kasih? Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini kasih semakin mudah. Ada banyak orang egois, mementingkan dirinya sendiri. Yang penting aku selamat, yang penting aku ada di dalam berkelimpahan, yang penting aku sehat, yang penting aku, egois. Dan itu semua sudah dituliskan di dalam kitab suci. Maka dari itu, saudara kasih Tuhan, kita umat-umat Tuhan diingatkan oleh Tuhan supaya di hari-hari ini, di akhir zaman ini, umat Tuhan tetap hidup di dalam kasih. Apapun yang terjadi, hidup di dalam kasih. Ketika kita hidup di dalam kasih, kita tidak lagi egois. Kita memiliki kekuatan dari Tuhan untuk bangkit. Saudara kasih Tuhan, hidup di dalam kasih itu menyempurnakan. Hidup di dalam kasih itu adalah cerminan Kristus di dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Saudara kasih Tuhan, ketika kita hidup di dalam kasih, ketakutan itu akan lenyap. Ketika kita hidup di dalam kasih, saudara kasih Tuhan, kita disempurnakan. Kita tidak lagi ada di dalam ketakutan. Ketika kita terus dikuasai oleh takut dan khawatir, artinya kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kasih. Hari-hari ini, saudara, kalau dunia, orang-orang yang belum kenal Tuhan, boleh kasihnya semakin mudah, kasihnya semakin tinggi, tetapi anak-anak Tuhan semakin menyala-nyala, semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Hidup di dalam kasih akan membangkitkan kekuatan di dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, dari semuanya itu, 3 hal ini biarlah kita renungkan terus firman Allah di dalam kehidupan kita, dan kita tidak terus ada di dalam keterpurukan. Ayo bangkit, sebab Tuhan sudah memberikan roh kebangkitan, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Maka dari itu, ayo bangkit umat-umat Tuhan, ayo bangkit umat-umat Tuhan, bangkit, sebab Yesus ada bersama dengan kita, bersama dengan saudara saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Biarlah kuasa Tuhan terus menjamah setiap kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memelihara umat-Mu dengan berkat-berkat Allah. Terus Tuhan bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi dewasa, bertumbuh di dalam bilangan jiwa. Jiwa-jiwa terus bertambah untuk terus memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, umat Tuhan diberkati Tuhan. Tutup bungkus dan kuasa darah domba Allah
Tuhan jaga lindungi, Tuhan berkati. Patahkan kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, kuasa maut, kuasa kecelakaan apapun Tuhan, bahkan virus-virus yang menular hari-hari ini dihancurkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Tuhan menguasai setiap hidup umat-Mu, diberkati yang percaya kepada Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, dalam nama Yesus, amin.